pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas imam yang terakhir dari imam mazhab, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Ahmad beliau adalah salah seorang imam mazhab yang mana mazhab Al-Hanabilah dinisbatkan kepada beliau. Imam Ahmad dalam masanya beliau berada pada masa di mana Daulah Abbasiyah itu sudah mulai stabil, yang mana sebelum-sebelumnya Daulah Abbasiyah yaitu digoncang dengan orang-orang yang mereka keluar atau memberontak dari pemerintah Abbasiyah, yaitu Al-Khawarij dan Al-Alawiyin. Jadi dua kelompok ini setelah zaman Imam Ahmad rahimahullah itu telah dibasmi. Akan tetapi setelah dibasminya dua kelompok tersebut yang memusuhi Daulah Abbasiyah, di antara orang-orang Abbasiyin, pembesar-pembesar Abbasiyin, sama-sama keluarga di antara mereka, yaitu terjadi pertentangan di antara mereka, yaitu memperebutkan kekuasaan, yaitu antara Al-Amin wal Ma'mun. Fitnah yang terjadi antara Al-Amin wal Ma'mun, dua-duanya ini sama-sama memperebutkan kedudukan pada kerajaan Abbasiyah, yang mana Al-Ma'mun kemudian berhasil memenangkan pertentangan antara keduanya, dan beliau pada saat itu meminta bantuan kepada raja atau meminta bantuan kepada tentara-tentara Persia. Ketika beliau menang, pada saat itu kelemahan negara Abbasiyah itu sudah mulai terlihat, yang mana orang-orang Persia itu mereka merajalela di kerajaan Abbasiyah, yang mana mereka ini seakan-akan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kerajaan Abbasiyah pada waktu itu, sehingga kerajaan itu mulai lemah. Kemudian setelah Al-Ma'mun itu kemudian datang pula Al-Mu'tasim, raja yang berikutnya, dan beliau juga mengambil negara-negara tetangga, yaitu negara Turki, yang dia jadikan pembantunya atau sekutunya, yang mana orang-orang Turki tersebut, yaitu setelah mereka kuat dalam negara Abbasiyah, kemudian mereka mulai memaksa atau mereka mulai membentangkan sayap-sayap mereka pada kekuasaan Abbasiyah, sehingga pada akhirnya negara Turki atau orang-orang Turki itu berhasil pada kemudian hari mereka mendirikan kerajaan Utsmaniyah, yang mana Imam Ahmad beliau mendapati masa ini yaitu masa stabilnya kerajaan Abbasiyah. Kemudian setelah itu terjadinya pertentangan di antara orang-orang atau pembesar-pembesar Abbasiyin, dan Imam Ahmad masalah kerajaan, masalah pertentangan antara mereka, masalah fitnah itu beliau sama sekali tidak pernah mengkritik perbuatan-perbuatan khalifah tersebut, dan beliau hanya sibuk dengan menuntut ilmu pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu ternyata kerajaan Abbasiyah itu juga telah dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mana pemahaman Mu'tazilah ini di antara para ulama salaf ini ajaran yang sangat menyimpang, dan mereka Al-Mu'tazilah ini dinisbatkan kepada Wasil ibni Atha Al-Ghazal. Ini adalah pendirinya, Wasil ibni Atha Al-Ghazal, dan Amr ibn Ubaid ini adalah salah seorang murid daripada Al-Hasan Al-Basri, akan tetapi beliau menyimpang dari gurunya, keluar dari pemahaman gurunya. Dinamakan Mu'tazilah karena mereka berpaling dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, berpaling dari
majelisnya Al Hasan Al Basri, sehingga keluarnya berpalingnya mereka dari majelis Al Hasan Al Basri tersebut. Kemudian mereka dijuluki Al Mu'tazilah, yang mana Al Mu'tazilah ini dalam pemahaman asma wa sifat itu menyimpang, kemudian pemahaman terhadap iman mereka juga menyimpang. Dan mereka ini orang-orang Al Mu'tazilah, yaitu mereka pada saat itu pada kerajaan Al Ma'mun yang dipimpin kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Ma'mun, yaitu mereka sangat berpengaruh. Dan Imam Ahmad itu sama sekali dalam masalah ini, masalah Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah, beliau sangat giat untuk membantah bidah mereka atau pemikiran mereka atau kidah-kidah mereka yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh, yang insya Allah nanti kita akan lihat. Karena sebab bantahan Imam Ahmad kepada Mu'tazilah tersebut, akhirnya beliau mendapat ujian yang sangat berat dari raja akibat pengaruh orang-orang Mu'tazilah. Imam Ahmad beliau atau mempunyai sanad, kunyanya Abu Abdullah, kunya beliau Abu Abdullah. Adapun namanya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal, namanya Ahmad dan bapaknya Muhammad dan kakaknya Hambal. Dan mazhab Al-Hanabilah itu dinisbatkan kepada dan kakeknya, yaitu Al-Hambal Hanabilah. Adapun kelahiran beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah, dan umurnya sekitar 77 tahun. Umur beliau sekitar 77 tahun. Adapun kehidupan beliau semenjak kecil itu sudah yatim. Jadi masih kecil itu sudah ditinggalkan oleh sang ayah dan beliau tumbuh yatim. Dan ibu daripada Imam Ahmad rahimahullah, beliau mendidik beliau dengan nafkah yang ditinggalkan oleh sang ayah, yang mana sang ayah meninggalkan beberapa tanah di Baghdad, dan dari tanah tersebut atau hasil daripada tanah tersebut ibunya menafkahi Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mulai menuntut ilmu pada umur 15 tahun, menuntut ilmu pada umur 18 tahun, di mana ketika beliau mulai menuntut ilmu pada saat itu Imam Malik telah wafat. Beliau mulai menuntut ilmu, Imam Malik pada saat itu juga telah wafat. Yang mana kita lihat dari umur 15 tahun ini beliau menuntut ilmu, yaitu Imam Syafi'i umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti, sudah menjadi seorang pemberi fatwa dan mengajar di masjid. Beliau mengajar. Beliau ketika berada di Baghdad, di umurnya yang beliau mulai menuntut ilmu, dia dihadapkan pada dua madrasah atau dua jalan menuntut ilmu, yang mana kita sudah sebutkan, yaitu jalan orang-orang yang mereka condong kepada hadis atau mazhabu ahlul hadis, yang mana mereka sumber fatwa mereka itu hanya terdapat dari hadis Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak berfatwa dengan kias, dengan kias, kecuali itu dalam keadaan darurat, maka mereka bisa menggunakan kias. Akan tetapi ketika tidak ada kedaruratan untuk menggunakan kias, mereka tidak akan menggunakan kias. Dan di sana ada madrasah yang kedua yang kita sudah sebutkan, yaitu madrasah Ahlur Ra'yi, yaitu pesantren orang-orang yang banyak menggunakan pemikiran, yang banyak menggunakan kias. Nah, Imam Ahmad di Baghdad dihadapkan pada dua madrasah tersebut, dua pesantren tersebut. Dan pada awalnya beliau itu mengambil madhab Ahlur Ra'yi. Pada awalnya beliau mengambil madhab Ahlur Ra'yi, yaitu orang-orang yang banyak menggunakan pemikiran ketika menetapkan suatu hukum dalam syariat ini. Yang mana beliau pada awalnya itu belajar kepada Abu Yusuf.
belajar kepada Abu Yusuf, yang mana Abu Yusuf ini kita ketahui bahwa dia adalah salah seorang pembesar mazhab Al-Hanafiyah. Nah, dari situ Imam Ahmad rahimahullah belajar mazhab Ahlul Ra'y, mazhab orang-orang yang condong, yang banyak mempergunakan ijtihad. Akan tetapi dalam perjalanannya kemudian beliau berpindah haluan. Kemudian beliau mengambil jalannya orang-orang muhaddisin, yaitu beliau mengambil jalannya orang-orang muhaddisin, yaitu hanya ketika menetapkan hukum itu mereka kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Hafidh Az-Zahabi mengatakan bahwa Imam Ahmad rahimahullah itu pernah menulis suatu kitab yang itu berlandaskan ar-ra'y, berlandaskan pemikiran, sampai beliau menghafalnya. Akan tetapi setelah itu beliau tidak lagi melirik tulisannya tersebut, yaitu beliau tidak meliriknya lagi sampai beliau menjadi seorang al-muhaddisin, seorang yang dia merupakan ulama hadis. Ketika beliau berpaling dari mazhab Ahlul Ra'y dan beliau merubah haluannya ke Ahlul Hadis, yang pertama kali beliau ambil seorang guru, yaitu seorang yang bernama Husain Ibnu Bashir, yang mana beliau adalah salah seorang muhadis yang berada di Baghdad. Kemudian setelah itu Imam Ahmad rahimahullah mengadakan rihlah dan beliau banyak sekali bertemu dengan para ulama. Di antaranya beliau bertemu dengan Sufyan ibn Uyainah, yang mana Sufyan ibn Uyainah kita sudah sebutkan. Beliau adalah salah seorang muhadis yang mana Imam Malik, Imam Syafi'i pernah belajar dari Sufyan ibn Uyainah. Begitupun Waki ibn Jarrah juga merupakan guru Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau pun mengambil fikih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau Imam Ahmad ini merupakan murid daripada Imam Syafi'i yang sangat terkenal di Baghdad. Akan tetapi setelah itu Imam Ahmad rahimahullah membentuk mazhab sendiri, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Dan para ulama mereka banyak sekali memberi pujian terhadap Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i berkata tentang Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, saya pergi ke Baghdad dan saya keluar dari Baghdad, dan saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih faqih, yang lebih wara', yang lebih zuhud dan lebih berilmu melebihi Imam Ahmad rahimahullah. Dan kata beliau, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu adalah imam dalam 10 bagian, yaitu dia adalah seorang imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam lughah bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam kewaraan, dan imam dalam as-sunnah. Ini kita lihat bagaimana pujian Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu terhadap Imam Ahmad rahimahullah yang merupakan salah seorang muridnya. Begitupun di sana ada ulama yang memberikan pujian kepada beliau, seperti Ibnu Al-Madini. Beliau memuji Imam Ahmad rahimahullah, innallaha a'azzal Islam birajulain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Islam yaitu dengan dua orang, yaitu Abu Bakar ketika orang-orang banyak yang mereka riddah keluar dari Islam, yaitu setelah meninggalnya Rasulullah, banyak dari kaum Arab yang mereka mulai keluar dari Islam. Dan dengan keberanian Abu Bakar radhiyallahu an dan kekokohan beliau di atas sunnah Rasulullah, akhirnya orang-orang riddah tersebut kembali kepada Islam. Dan kata beliau, kata Ali Al-Madini dan Ibnu Hanbal, yaumul mihnah, yaitu dan Imam Ahmad ketika hari
di mana manusia dicoba, yaitu dicoba ketika pada saat itu Raja Ma'mun yang kita sudah sebutkan, yang dia dipengaruhi oleh Mu'tazilah untuk memaksa manusia mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ahmad itu tidak menjawab atau tidak mengiyakan perkataan mereka. Dan sebab itu Imam Ahmad rahimahullah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya kalau seorang yang dia mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa-bisa menjadikan manusia kufur, karena Al-Quran jelas-jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan kalamullah. Dan beliau mulai duduk untuk berfatwa dan mengajarkan manusia ilmu, yaitu ketika beliau sudah merasa dirinya sudah matang dalam ilmu. Kemudian pada umurnya yang 40 tahun beliau mulai berfatwa dan mengajar manusia. Akan tetapi awal-awal beliau ketika mengajar itu hanya majelis biasa, tidak ramai. Akan tetapi karena keilmuan beliau dan banyak manusia yang tahu beliau, yang sudah menyebar di negara Islam pada saat itu, akhirnya beliau saat itu akhirnya mengambil majelis untuk mengajar dan memberi fatwa. Dan beliau, kata para ulama, salah satu alasan mungkin mengapa beliau duduk memberi fatwa pada umurnya yang 40 tahun, itu boleh jadi beliau memandang bahwa umur 40 tahun itu adalah umur kematangan seseorang, yang mana kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus pada umurnya yang 40 tahun. Imam Ahmad rahimahullah memandang umur 40 tahun ini adalah umur kematangan seseorang untuk berfatwa dan memberikan pelajaran. Dan diriwayatkan bahwa majelis beliau itu sampai dihadiri 5.000 orang, sekitar 5.000 orang dalam majelisnya. Bagaimana kita bayangkan 5.000 orang yang mana pada saat itu tidak ada mic seperti ini. Wallahu ta'ala alam, pernah saya mendengar bahwa ketika Imam Ahmad membacakan satu hadis, maka di sana ada orang-orang yaitu yang menyampaikan ke belakang, yaitu saling menyampaikan ke belakang supaya didengar orang-orang yang di belakang. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang mereka duduk di majelis Imam Ahmad dan menyukai ilmu Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kita berbicara tentang mihnah atau ujian, cobaan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kita lihat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau juga mendapatkan ujian dari Allah, yaitu beliau ketika dipanggil oleh raja dari kerajaan untuk menjadi seorang qadhi, beliau tidak mau, akhirnya beliau dihukum. Begitupun Imam Malik rahimahullah, yaitu beliau juga dihukum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah tak kalah parahnya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia Imam Ahmad rahimahullah itu diuji dengan dua ujian, yaitu ujian pertama, ujian yang berkaitan dengan masalah agama, dan ujian yang kedua adalah ujian yang berkaitan dengan apa? Dengan dunia. Kita melihat ujian Imam Ahmad rahimahullah ketika diuji dalam agama ini. Ketika kerajaan Ma'mun, setelah Ma'mun yaitu Raja Abbasiyah, beliau menjadi seorang raja,
yang mana sebelum-sebelumnya itu manusia, sebelum-sebelumnya kerajaan Islam pada saat itu mereka di atas manhaj salaf soleh, yaitu dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu sesuai dengan kitab-kitab Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu sebelum Ma'mun itu sudah menyebar di antara manusia bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah Ta'ala, merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah datang Al-Ma'mun itu datang Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah yang mereka ini adalah golongan yang sesat, dan mereka mengatakan, Al-Mu'tazilah yang mana Mu'tazilah ini sangat dekat dengan Al-Ma'mun, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Dan mereka, orang-orang Mu'tazilah ini, mereka juga menyimpangkan atau mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengatakan, yang pertama kali yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Al-Ja'd ibnu Dirham. Jadi sebelum datang Al-Ma'mun ini sudah ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, yang mana itu dikatakan oleh Al-Ja'd ibnu Dirham ketika pada kerajaan Al-Amawi, kerajaan Al-Amawiyah. Ini sebelum kerajaan Al-Abbasiyah. Kemudian beliau siapa Ja'd ibn Dirham ini pada Idul Adha, Abdullah Al-Qasari Raja Al-Amawiyah pada waktu itu, yaitu mendatangkan Al-Ja'd ibnu Dirham, yaitu dalam keadaan ditangkap dan diikat. Dan dia raja ini, Raja Amawiyah, Raja Abdullah Al-Qasari ini, beliau berkhutbah. Setelah selesai berkhutbah, beliau berkata kepada manusia, yaitu kalian pergilah, kalian menyembelih, itu pada hari Idul Kurban, kalian menyembelih, sembelihlah sesembelihan kalian. Dan adapun saya pada hari ini juga memiliki korban, memiliki sembelihan, yaitu siapa? Al-Ja'd ibnu Dirham. Jadi beliau seorang raja ini, Abdullah Al-Qasari, pada saat itu langsung membunuh Al-Ja'd ibnu Dirham. Dia berkorban dengan Al-Ja'd ibnu Dirham disebabkan perkataan beliau perkataan beliau bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena apa? Beliau Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwasanya Al-Ja'd bin Dirham, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara kepada Musa, dan dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim itu adalah Khalilullah. Maka kemudian setelah itu beliau berkata kepada manusia, kalian pulanglah dan saya akan berkurban dengan Al-Ja'd ibnu Dirham. Kemudian pemikiran ini, walaupun ternyata pendirinya sudah meninggal, ternyata suatu pemikiran kalau sudah muncul itu susah sekali hilangnya. Akhirnya pemikiran ini dibawa oleh juga Al-Jahm bin Sofwan dan sampai kepada Al-Mu'tazilah. Dan Al-Ma'mun ini, Raja Ma'mun, mengapa dia sangat dekat dengan Al-Mu'tazilah? Ternyata Al-Ma'mun juga ini merupakan salah satu murid daripada pembesar atau kepala daripada Al-Mu'tazilah, yaitu Abu Hudzail. Abu Hudzail
merupakan pemimpin dari Al-Mu'tazilah, sehingga beliau sangat dekat dengan Al-Mu'tazilah pada saat itu. Nah, setelah itu, setelah kejadian itu, setelah Ma'mun dan Mu'tazilah itu ada hubungan, dan Al-Ma'mun itu sangat dekat dengan mereka dan terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Kemudian dia meminta kepada wakilnya di Baghdad yang namanya Ishaq ibn Ibrahim, yaitu untuk memanggil para fuqaha dan para muhaditsin, yaitu untuk dikumpulkan, dan supaya mereka, ini ulama tersebut, ulama-ulama itu muhadis dan fuqaha, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Dan semua ulama itu dipanggil, semua ulama dipanggil, begitupun para muhaditsin itu banyak dipanggil oleh raja. Yang mana fitnah ini fitnah yang terjadi pada masa ini banyak sekali ulama itu yang dibunuh, banyak sekali ulama yang dibunuh. Salah satunya hampir-hampir Imam Ahmad juga dibunuh. Dan beliau ketika memanggil para ulama, itu mereka sebelum datang kepada Ma'mun, itu mereka diancam, yaitu bahwa kalau mereka tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk Allah, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Imam Ahmad rahimahullah ketika dibawa kepada Al-Ma'mun itu sudah diancam, sudah diancam, dan beliau didatangkan dalam keadaan diikat, sampai-sampai pembantu Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad, sungguhnya saya sangat takut, wahai Abu Abdullah, karena sungguhnya Ma'mun itu telah mengasah pedangnya, yang mana beliau tidak pernah mengasah pedangnya sebelumnya seperti itu. Dan dia bersumpah dengan karib kerabatnya, yaitu kerabat Rasulullah, bersumpah dengan karib kerabat Rasulullah bahwasanya seandainya kalau engkau tidak memenuhi permintaannya, maka dia memenuhi permintaan apa, yaitu supaya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membunuhmu. Kemudian Imam Ahmad itu dalam kisahnya beliau tidak memenuhi permintaan Al-Ma'mun tersebut, dan beliau pada saat itu ketika tidak memenuhi permintaan tersebut, itu dia tidak dibunuh pada waktu itu, dan dia hanya dipenjara dan dia disiksa pada saat itu sampai meninggalnya Al-Ma'mun ini, sampai meninggalnya Raja Al-Ma'mun. Akan tetapi setelah meninggalnya Raja Al-Ma'mun, ternyata fitnah beliau, ujian beliau, musibah beliau tidak sampai di situ. Al-Ma'mun sebelum dia meninggal, dia sudah berwasiat kepada saudaranya untuk apa? Untuk memaksa Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia berwasiat kepada Al-Mu'tasim, itu saudaranya, saudara Al-Ma'mun ini, yang mana Al-Mu'tasim ini menjadi raja setelah Ma'mun, berwasiat supaya Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Imam Ahmad tidak memenuhi permintaannya tersebut, dan dia Imam Ahmad itu dipenjara, begitupun beliau dicambuk beberapa kali sampai beliau dikisahkan karena cambukan itu beliau pingsan. Imam Ahmad pun beliau mengatakan pada waktu itu, lastu ubali bil habs wa ma huwa manzili illa wahidan wala qatlan bis sayf wa innama akhafu fitnatus saut. Sesungguhnya saya tidak peduli yaitu dengan dipenjara, karena sesungguhnya rumahku itu hanya satu, dan saya juga tidak takut ketika saya dibunuh dengan pedang. Wa innama akhafu fitnatas saut, akan tetapi saya takut yaitu ketika saya dicambuk. Ya, beliau dicambuk sampai beliau pingsan. Dan kejadian di zamannya Al-Mu'tasim ini berlangsung sampai 18 bulan, kemudian beliau dilepaskan pada Al-Mu'tasim.
Kemudian setelah Al-Mu'tasim, setelah Mu'tasim dan Imam Ahmad setelah dilepaskan sudah mulai lagi kembali mengajar, mulai berfatwa di majelisnya. Setelah Al-Mu'tasim itu datang Al-Wathiq, dan Al-Wathiq ini masih sama saja seperti pendahulunya, akan tetapi di sana ada namanya Ahmad ibnu Abu Daud. Dia adalah seorang pembesar daripada Mu'tazilah, dan dia merupakan dikenal adalah merupakan lawan Imam Ahmad rahimahullah. Dia memberi syarat kepada Wathiq, katanya jangan penjara itu Imam Ahmad. Kalau dipenjara kemudian atau disiksa, dia semakin diagungkan oleh manusia. Itu lebih baik jauhkan saja dia dari majelis, jangan suruh dia, jangan jadikan dia sebagai salah seorang pengajar. Tahan dia, jangan mengajar, jangan keluar rumah, dan jangan berfatwa. Akhirnya pada saat itu Imam Ahmad itu tidak lagi mengajar setelah dilarang oleh sang raja. Dan kejadian itu berlangsung selama 5 tahun. Setahun beliau tidak mengajar dan memberi fatwa sampai meninggalnya Al-Wathiq tersebut. Sampai meninggal Al-Wathiq tersebut, kemudian beliau kembali mengajar di majelisnya dan berfatwa. Nah, itulah mihnah atau ujian Imam Ahmad ketika beliau dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia beliau tetap berada pada pendiriannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Setelah Imam Ahmad rahimahullah selesai ujian daripada raja-raja tersebut, 3 raja tersebut, kemudian datang raja yang berikutnya. Yang mana ternyata fitnahnya ada lagi. Setelah Al-Wathiq itu namanya ada lagi Raja Al-Mutawakkil. Dan Al-Mutawakkil ini juga masih keluarga atau kerabat dari raja-raja terdahulu. Akan tetapi beliau itu mencintai para ulama. Beliau mencintai para ulama, dan beliau menyukai sunnah dan sangat membenci bid'ah, dan dia tidak menyukai orang-orang Al-Mu'tazilah. Dan beliau itu merangkul ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah pada masanya. Begitupun beliau merangkul Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau Al-Mutawakkil ini untuk membalas daripada siksaan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mempunyai niat baik, yaitu beliau ingin memuliakan Imam Ahmad dan mengganti siksaan pedih yang telah dialami oleh Imam Ahmad, yaitu dengan memberikan harta, memberikan rumah, memberikan pakaian yang mewah. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah seorang yang terkenal dengan zuhud, dengan wara', dan beliau ketika diberikan itu, beliau tidak mau menerima karena beliau ingin hidup dalam kezuhudan dan kewaraan. Beliau tidak menerima sampai mihnahnya pun, ujiannya tersebut datang lagi, yaitu orang-orang menuduh bahwa Imam Ahmad rahimahullah itu tidak mau menerima pemberian dari sang raja, dan kalaupun dipaksa, itu beliau mensedekahkan pemberian raja itu terhadap fakir miskin. Nah, sampai Imam Ahmad karena selalu dibuat seperti itu oleh sang raja, akhirnya tubuhnya itu akhirnya menjadi lemah. Kemudian sampai dikabarkan bahwa karena pemaksaan itu sampai Imam Ahmad itu hampir-hampir beliau meninggal. Karena apa? Karena selalu dipaksa untuk menerima pemberian sang raja. Dan inilah fitnah atau ujian yang kedua dari Imam Ahmad rahimahullah. Dari kisah Imam Ahmad sebenarnya ada banyak sekali pelajaran yang kita petik dari kisah tersebut. Namun ada suatu yang sangat penting daripada kisah
dari Imam Ahmad rahimahullah, yaitu pentingnya wasiat seorang atau orang-orang soleh ketika kita mendapat fitnah. Fitnah apa saja? Pentingnya meminta wasiat, meminta nasihat dari para ulama. Beliau Imam Ahmad, mengapa salah satu yang mengokohkan pendirian beliau di atas keyakinannya yang mantap bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu karena banyaknya nasihat dari ulama atau orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu. Di antara orang-orang yang menasihati Imam Ahmad rahimahullah dalam fitnahnya tersebut, yang pertama Abu Ja'far Al-Ambari, yaitu ketika beliau mendengar Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah, dia datang kepada Imam Ahmad dan dia berkata, wahai Imam Ahmad, bahwasanya kamu pada hari ini adalah pemimpin manusia, dan manusia itu mereka meneladanimu, dan demi Allah, kalau seandainya engkau menerima usulan mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mengikutimu. Akan tetapi kalau engkau tidak menerima usulan mereka untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah, maka semua manusia mereka itu akan menolak, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah, dan manusia itu katanya sangat banyak. Dan engkau ketahui bahwa manusia itu akan meninggal, bahwasanya seorang itu seseorang kalau dia seandainya tidak dibunuh, maka dia pun pasti akan meninggal. Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ahmad ketika mendengar nasihat itu, beliau sampai menangis dan meminta diulangi perkataan tersebut. Kemudian nasihat yang kedua yang dia terima adalah dari seorang A'rabi, yaitu orang Badui, orang Arab Badui, yaitu dia mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya engkau ini adalah pemimpin manusia, dan janganlah engkau menjadi malapetaka bagi manusia, karena sungguhnya kamu adalah pemimpin manusia pada hari ini. Kalau engkau memenuhi permintaan mereka, maka engkau akan memenuhi permintaan itu raja untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah, maka engkau akan menanggung dosa manusia di hari kiamat. Dan kalau engkau bersabar, maka sungguhnya tidak ada antara kamu dan antara kehidupan, tidak ada antara kamu dan antara surga, yaitu kecuali engkau meninggal. Dan kata Imam Ahmad, perkataan tersebut yaitu semakin menguatkan hati saya untuk mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Sampai Al-Arabi ini mengatakan, orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Imam Ahmad, ya Ahmad, in yaqdulukal haq muttasahidan wa in istahamidan. Wahai Imam Ahmad, kalau kebenaran itu membunuh kamu, sesungguhnya engkau mati dalam keadaan syahid, dan kalau engkau hidup, engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Begitupun beliau ketika sangat takut untuk dicambuk, itu juga beliau mendapat nasihat dari seseorang bahwa mengatakan, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya cambukan itu cuma 1 atau 2 cambukan saja yang engkau akan rasakan. Setelah itu setelah itu engkau tidak akan tahu lagi cambukan itu dia mengenai yang mana, engkau tidak akan merasakan lagi. Kata Imam Ahmad, setelah saya mendengar perkataan tersebut, nasihat tersebut, itu saya akan rasa takut itu musnah dari saya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam fitnah apa saja, baik fitnah yang berkaitan dengan agama atau fitnah yang itu berasal dari pemerintah dan lain sebagainya, itu pentingnya meminta nasihat dari para ulama supaya tetap tegak di atas keyakinan. Kemudian di antara tulisan-tulisan beliau, tulisan Imam Ahmad rahimahullah, yang mana tulisan beliau yang paling terkenal itu adalah Al-Musnad, yang mana ini adalah salah satu
kitab hadis, yang mana dalam kitab Al-Musnad ini mencapai 30.000 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 30.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah dicetak, dan cetakan terakhir di Arab itu sekitar 50 jilid. Cetakan terakhir di Arab itu sekitar 50 jilid, dan di sana ada juga kitab-kitabnya yang lain yang dicetak, yaitu diantaranya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, ini yang berkaitan dengan mustalah hadis. Kemudian Ar-Radd ala Zanadiqah, yaitu bantahan atas orang-orang yang Zanadiqah, yang pura-pura masuk Islam. Kemudian Fadailus Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabah, dan kitabnya juga Az-Zuhud dan Wara'. Kemudian kita berpindah kepada perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Perkataan Imam Ahmad itu sama, intinya itu sebenarnya sama dengan perkataan ulama-ulama terdahulunya, mazhab-mazhab yang lain. Seakan-akan perkataan mereka itu memiliki satu asal yang sama, yaitu bahwa semuanya mereka itu kembalinya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la tuqallidu dinakum ar-rijal, in amanu amantum, wa in kafaru kafartum. Yaitu janganlah kalian yaitu dalam beragama itu taklid kepada seseorang, karena sungguhnya kalau mereka selamat maka mereka itu akan selamat, maka kalian akan selamat. Akan tetapi kalau mereka kufur maka kalian pun akan kufur. Maksud beliau adalah bahwa perlunya seseorang untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, idza sahha hadis anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam na'khudh bima khalafahu kana qailuhu sahabiyan aw ghairuhu. Yaitu kalau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah sahih, telah sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan mengambil perkataan orang-orang yang menyelisihi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang menyelisihi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, baik itu sahabat ataupun selainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau pada dasarnya dalam membangun mazhabnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berbicara tentang yang terkenal di antara teman-teman beliau yang merupakan pembesar-pembesar mazhab Imam Ahmad, yaitu Ibrahim Al-Harbi, kemudian Al-Asram, dan yang ketiga adalah Al-Maimunah. Ini tiga orang ini adalah sahabat-sahabat atau pembesar dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian mazhab Imam Ahmad adalah mazhab yang memiliki pengikut atau memiliki penyebaran yang sangat sedikit dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya, yaitu dia tidak tersebar seperti mazhab-mazhab yang lainnya. Tidak seperti mazhab Al-Hanafiyah, itu banyak sekali negara-negara yang bermazhab Hanafiyah, begitupun Al-Malikiyah, begitupun Al-Syafi'iyah, itu menyebar di berbagai negara. Beda dengan mazhab Imam Ahmad rahimahullah, kata para ulama, mazhab Imam Ahmad itu sangat sedikit penyebarannya. Itu di sana disebutkan sebab bahwa sedikitnya menyebarnya mazhab Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad adalah salah seorang ulama yang dia sangat keras terhadap riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah sebutkan dia mengikuti mazhab ahlu hadis, yang mana beliau sangat berat ketika beliau berfatwa untuk apa? Untuk keluar dari nas-nas dari syariat atau apa-apa yang datang dari sahabat. Itu jadi beliau sangat sedikit untuk mengeluarkan ijtihadnya. Beliau hanya i'timadnya, sandarannya kepada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa-apa yang dibawakan oleh para sahabat. Mereka sedikit sekali untuk berijtihad, dan mereka mengambil kias kecuali dalam keadaan darurat. Dan orang-orang itu kadang untuk menghafal hadis-hadis dari Rasulullah itu tidak sama dengan menghafal
perkataan a'immah, yang mana perkataan a'immah itu bisa dipakaikan bisa menggunakan ra'i, bisa menggunakan istihad, bisa menggunakan pemikiran. Beda dengan hadis dari Rasulullah itu harus dihafal. Akhirnya banyak diantara negara-negara itu agak susah untuk menerima mazhab Imam Ahmad rahimahullah karena sandarannya penuh terhadap Al-Quran dan Sunnah dan apa yang datang dari para sahabat. Kemudian salah satu yang menjadikan juga mazhab beliau itu tidak tersebar, tidak terlalu luas menyebar, yang mana beliau dan pengikutnya itu orang-orang yang sangat keras terhadap ahlu bid'ah, sangat keras terhadap ahlu bid'ah, dan mereka Imam Ahmad dan pengikutnya mereka itu sangat gemar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ketika di Baghdad, yaitu di mana saja mereka selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga orang-orang yang seperti ini banyak sekali musuhnya, yang mana ini disebutkan salah satu penyebab bahwa mazhab Imam Ahmad itu tidak banyak menyebar. Kemudian yang berikutnya adalah sedikitnya daripada pengikut Imam Ahmad itu yang menjadi qadhi, yang menjadi hakim, yang mana kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa di antara mazahib terutama Al-Hanafiyah itu banyak pengikut-pengikutnya yaitu menjadi seorang hakim, sehingga mereka mempengaruhi manusia untuk mengikuti mazhab mereka. Adapun penyebaran mazhab Imam Ahmad rahimahullah, ini sekarang menyebarnya mazhab Imam Ahmad ini cuma di Saudi. Di Saudi itu mereka mereka bermazhab Imam Ahmad. Kemudian Qatar juga mereka bermazhab Imam Ahmad. Kemudian Bahrain, ini semua yaitu berada di daerah Arab sana, rata-rata berada di daerah Arab. Kemudian Emirat, Kuwait, Oman, ini semuanya daerah Arab, itu rata-rata mereka bermazhab Imam Ahmad. Kemudian juga di Irak itu ada sebagian yang bermazhab Imam Ahmad. Kemudian di negara Afrika, Djibouti, kemudian Eritrea, ini negara-negara ini yang mereka menganut mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwafillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas yaitu usul daripada al-mazahib, yaitu usul ketika mereka berfatwa. Sehingga kita dari usul ini kita akan melihat mengapa para imam mazhab itu walaupun mereka sumbernya semua sama, artinya mereka semua mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber utama mereka, akan tetapi khilaf atau perbedaan pendapat terjadi di antara mereka, dan ini disebabkan salah satunya adalah perbedaan usul di antara mereka, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.